Jadi Kristen itu hanya ada satu aliran, yaitu aliran kepercayaan kepada kitab suci sebagai sumber pengajaran iman dan moral yang tidak bisa salah satu-satunya. Ya, seluruh hal-hal yang lain, misalnya organisasi gereja ya, atau apa yang kita lakukan dalam praktik-praktik gereja kita, itu semua berada di bawah kitab suci. Itu semua harus diterangi, harus mendapatkan perlakuannya sesuai dengan kitab suci itu. Nah, jadi sebenarnya hanya ada satu aliran. Yang banyak itu adalah organisasi. Nah, organisasi di Minahasa beda dengan yang ada di Talaut misalnya. Beda dengan yang ada di daerah mana. Setiap daerah punya organisasi sendiri. Katolik! Selama-lamanya amin! Roh Kudus mempersatukan, bukan mencerai-beraikan gereja. Gereja bukan organisasi yang skriptura. Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin Katolik. Gereja bukanlah organisasi. Kalau Kristus satu-satunya kepala gereja, siapakah yang menjadi tubuh Kristus? Apakah tubuhnya harus berbeda-beda karena organisasinya berbeda-beda? Karena sukunya pun berbeda-beda. Kristus adalah satu-satunya kepala dan gereja adalah tubuh mistik Kristus. Gereja di dalam Kristus itu adalah sakramen, yakni tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Tugas gereja menyatukan setiap pribadi yang beraneka ragam dalam golongan, etnis sosial, suku, ras, dan segala aneka budaya dalam kesatuan penuh dalam diri Kristus. Kebenaran kitab suci pun tidak memisahkan setiap orang dalam suku dan golongan. Bila gereja dipandang sebagai organisasi, maka yang ada adalah gereja yang sukuis, yang bergantung pada asal muasal setiap orang. Keanekaan tubuh mistik Kristus yang tidak dipersatukan dalam Kristus sebagai kepala hanya akan menghasilkan keterpecahan karena masing-masing suku, masing-masing organisasi, masing-masing budaya merasa lebih dekat dengan gereja karena gereja hanyalah sebuah organisasi yang skriptura. Saya mengajak kita semua untuk melihat kitab suci. Apakah kitab suci juga mengakui organisasi-organisasi itu? Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia menegaskan bahwa sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru. Itulah yang ada artinya. Suku apapun, organisasi apapun, disatukan dengan Kristus Putra Allah yang telah mengalahkan maut dengan wafat dan kebangkitannya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bandingkan 2 Korintus bab 5 ayat 17. Sebab Allah telah mengumpulkan saudara-saudaranya dari segala bangsa dan dengan mengaruniakan rohnya, Kristus secara gaib membentuk mereka menjadi tubuhnya. Konstitusi dogmatis tentang gereja nomor 7. Di dalam satu roh, kita semua dibaptis menjadi satu tubuh. Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus mengajak umatnya bahwa sebab di dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani,
baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. 1 Korintus bab 12 ayat 13. Oleh permandian, kita dikuburkan bersama dengan Kristus dalam kematian. Katolik, selama-lamanya amin. Selama-lamanya amin, Katolik. Saat ini menjelang Pentakosta, umat Katolik di seluruh dunia bernovena, mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya Roh Kudus pada hari Minggu ini. 9 hari novena Pentakosta yang sudah dan sedang dilakukan oleh umat Katolik di seluruh dunia merupakan persiapan batin setiap orang Katolik menyambut datangnya Roh Kudus, sehingga setiap umat Katolik dapat menerima 7 karunia-Nya, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Galatia bab 5 ayat 22 sampai 23. Gereja yang sedang berziarah dalam novena Roh Kudus ini mempersiapkan diri untuk menjadi saksi cinta Allah sebagaimana diamanatkan Yesus dalam doanya kepada murid-muridnya, agar mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Yohanes bab 17 ayat 21. Seperti para murid, setiap orang beriman pun dituntut untuk tetap memelihara persatuan dan kesatuan dalam gereja sebagai anak-anak Allah, bukan membentuk organisasi yang notabene katanya Skriptura. Melalui Roh Kudus yang sudah diterima sejak permandian, setiap orang terpanggil untuk menjaga kekudusan gereja. Dan roh itu tetap tinggal di dalam hati umat beriman bagaikan dalam kenisah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus bab 3 ayat 16. Konstitusi dogmatis tentang gereja nomor 3 menegaskan peran Roh Kudus yang menguduskan gereja dengan mengatakan bahwa oleh Roh, gereja diantar kepada satu kebenaran. Sekali lagi, gereja diantar kepada satu kebenaran. Bandingkan Yohanes bab 16 ayat 13, dipersatukan dalam persekutuan serta pelayanan, diperlengkapi dan dibimbing dengan aneka karunia hierarkis dan karismatis, serta disemarakan dengan buah-buahnya. Bandingkan Efesus 4 ayat 11 sampai 12 dan 1 Korintus 12 ayat 4 serta Galatia bab 5 ayat 22. Demikianlah kita semua dijadikan anggota tubuh, bukan organisasi. Kita adalah anggota tubuh, bukan organisasi yang Skriptura. Bandingkan 1 Korintus bab 12 ayat 27. Dan masing-masing anggota yang seorang terhadap yang lain. Bandingkan Roma bab 12 ayat 5. Gereja bukanlah organisasi yang Skriptura. Salam waras. Katolik!